Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal, NIM 1901630004. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas keempat mata kuliah manajemen proyek perangkat lunak. Di sini saya mengambil tema mengenai proposal tentang aplikasi sistem informasi perpustakaan berbasis Android. Eh, jadi di dalam proyek kali ini eh, kita ketahui bahwasannya sistem informasi perpustakaan itu merupakan aplikasi yang digunakan untuk melihat daftar buku yang ada di perpustakaan secara online. Ini kegunaannya untuk mahasiswa, karyawan, dosen yang ada di kampus Akprin Yogyakarta. Dan latar belakang dari proposal ini adalah untuk mengembangkan eh, aplikasi yang ada di perpustakaan. Seperti kita ketahui bahwasannya perpustakaan ini tidak bisa dipisahkan dari pembelajaran mahasiswa dan mahasiswa di kampus untuk mencari ilmu pengetahuan. Jadi fasilitas ini tuh sangat bermanfaat ya. Jadi untuk mengecek koleksi buku dan lain sebagainya. Nah, namun pada pada dasarnya untuk menganalisa gejala-gejala permasalahan. Jadi kalau misalkan selama ini itu kita kalau misalkan datang ke perpustakaan kan untuk database-nya itu selalu tersedia secara offline ya. Jadi kita harus datang ke kampus baru bisa melihat daftar list buku-buku yang ada di sana itu dengan kita datang ke sana. Nah, dengan adanya aplikasi ini diharapkan nanti mahasiswa itu bisa dan sensitivitas akademika itu bisa melihat secara online. Nah, dengan menganalisa gejala-gejala permasalahan tersebut, kita dapat menarik kesimpulan mengenai suatu peluang pengembangan, yaitu dengan sistem informasi perpustakaan yang akan diterapkan di kampus ini. Jadi aplikasi ini nanti berbentuk Android yang berisi kegiatan perpustakaan yang sebelumnya hanya bisa datang secara langsung ke perpustakaan. Jadi seperti yang saya contohkan di sebelumnya gitu ya, itu nanti bisa dilakukan secara online. Dan analisa dari kondisi yang saat ini, jadi sudah saya terangkan. Jadi hal ini juga nanti salah satu permasalahan yang ada jika dalam perpustakaan itu ramai pengunjung, ya nanti akan menjadi permasalahan tersendiri dalam prosesnya. Jadi kadang harus menunggu giliran, jadi repot lah seperti itu. Nah, maksud dari tujuan pengembangan aplikasi ini yaitu agar proses melihat daftar buku yang ada di perpustakaan tadi itu menjadi lebih mudah dan cepat. Dan kita juga bisa melakukan registrasi eh, mendaftar sebagai anggota perpustakaan itu secara online. Itu tujuan yang ingin dicapai yaitu memberikan pelayanan yang lebih paripurna lah kepada sivitas akademika di kampus Akprin Yogyakarta. Nah, sasarannya apa? Sasaran yang diharapkan ini dapat mempermudah pengunjung seperti sivitas akademika untuk mendaftar sebagai anggota dan mendapatkan informasi yang ada di perpustakaan tersebut. Nah, berdasarkan dari permasalahan-permasalahan yang ada itu, eh, jadi kita menyimpulkan ada beberapa menu gitu ya yang ada di sana. Di antaranya yang pertama adalah data buku, yang kedua data pendaftaran, yang ketiga laporan-laporan, dan yang ketiga sistem informasi manajemen sendiri. Nah, di dalam modul sistem informasi ini satu paket yang mana fungsinya untuk menyaring semua informasi dari beberapa menu di atas. Supaya apa? Supaya efisiensi pelayanan perpustakaan yang praktis dan mudah untuk mempermudah proses pendaftaran anggota, pencarian daftar buku, informasi perpustakaan, dan membuat semua waktunya itu menjadi lebih efektif. Nah, syarat dari aplikasi ini apa saja? Karena aplikasi ini berbasis Android, yang pertama berarti kita harus mempunyai HP atau handphone yang berbasis Android dengan minimal RAM
monggo sekarang ada 1 GB, 2 GB ataupun lebih. Dan minimal Android-nya saat ini di Play Store itu dipatok untuk Android 4.1 Jelly Bean. Nah, sistem ini juga nanti ke depannya bisa multi user dan jadi sehingga bisa digunakan secara bersamaan. Jadi ke depannya pun kalau misalkan nanti ada pengembangan lebih lanjut ini juga mudah untuk di-upgrade. Nah, keunggulannya apa? Jadi selama ini kan kita ketahui di kampus tersebut prosesnya masih manual. Jadi ini dengan adanya aplikasi ini akan menutup kelemahan-kelemahan di antaranya yang pertama pendaftaran sebagai anggota perpustakaan, pencarian buku harus ke tempat hanya dapat diakses secara localhost dengan jaringan kampus, maka hal ini tidak akan terjadi lagi. Jadi terus yang kedua, pemberian informasi tentang jadwal peminjaman dan pengembalian buku itu sekarang menjadi lebih informatif. Untuk mempermudah untuk pencarian buku, kita dapat search langsung dari handphone kita. Jadi dan yang berikutnya untuk pemeliharaan jadi lebih mudah dan nanti kalau apabila ada masukan, kritik dan saran itu bisa langsung melalui aplikasi tersebut. Nah, untuk tahapan-tahapannya yang pertama ini dilakukan oleh analis sistem ya. Jadi beliau-beliau ini, tim ini nanti yang akan menyiapkan proposal kelengkapannya. Samping itu nanti juga koordinasi dengan PIC ataupun unit terkait untuk mengcollecting permasalahan-permasalahan yang ada dan melakukan analisa sistem baik secara infrastruktur maupun finansialnya. Nah, setelah semuanya proses ini selesai, maka akan masuk ke tahap yang kedua yaitu tentang progres pembuatan aplikasi. Nanti di dalamnya ada normalisasi dan migrasi basis datanya, nanti juga merancang prototipe aplikasinya seperti apa, codingnya, setelah itu nanti di testing dari programmer, pengajuan pengujian aplikasi, dan uji coba seluruh fitur layanan aplikasi tersebut. Nah, setelah proses ini selesai, baru eh, aplikasi yang tersedia ini didistribusikan kepada tim implementator ataupun tim quality control lah seperti itu. Tujuannya apa? Untuk lebih mendalam atau mendetailkan lagi permasalahan-permasalahan yang akan muncul terhadap aplikasi yang sudah dibangun tersebut. Selain itu nanti juga akan dibuatkan dokumentasi serta pelatihan-pelatihan yang akan dilaksanakan oleh tim implementator ini. Nah, dari rangkaian-rangkaian tersebut tentunya tidak luput dari adanya sebuah anggaran biaya yang akan ditawarkan. Di sini sudah ada list tentang kegiatan dan rincian biayanya. Jadi secara keseluruhan, jadi untuk yang pertama, tahap pertama yaitu koordinasi dan konsultasi itu sebesar 1 juta. Nanti untuk normalisasi dan migrasi basis data karena sebelumnya ini sudah ada aplikasi berbasis localhost, berarti nanti perlu dimigrasikan. Yang selanjutnya untuk pembuatan prototipe, serta testing dan evaluasi, serta pembuatan laporan dan pemeliharaan lainnya. Jadi ini perlu. Jadi totalnya untuk pembiayaan adalah 27.646.250 rupiah. Dengan rencana waktu yang dibutuhkan untuk pembuatan dari awal sampai akhir ini selama 8 bulan waktu berjalan. Dan untuk desain integritas antar komponen seperti tertampil di dalam layar, seperti itu ya. Jadi kesimpulannya, ini sebagai sebuah solusi dalam menangani realisasi dan pencairan anggaran, kami dapat menjamin proses pengelolaan realisasi dan pencairan anggaran akan semakin baik. Implementasi yang kami tawarkan dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing instansi dan jelas dengan harga yang kompetitif. Demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.